Waalaikumsalam, Bu Tessa. Tengah tuh Bu. Lagi baca buku nih, lagi Oh, rame iya. bukunya. Boleh nggak Bu saya duduk di sini Bu? Oh, silakan. Ya, silakan Bu Tessa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi hari ini saya sebenarnya banyak pikiran sih Bu, ada masalah nih. Tumben, gak masalah. Oh, pantesan wajahnya kok agak sedih gitu ya? Iya Bu. Makanya saya menemui Ibu di sini. Saya ingin bercerita sama Ibu. Saya kan tahu Ibu itu kan orang perhatian, bisa menjaga rahasia. Nah, jadi makanya saya ingin ketemu Ibu, bercerita tentang masalah saya. Siapa tahu nanti bisa mencari solusinya Bu. Mudah-mudahan bisa mencari solusi Bu. Oh, begitu ya Bu Tessa. Kira-kira Bu Tessa apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Ya tadi Bu, tentunya yang saya inginkan itu, saya ingin mendapatkan solusi Bu tentang permasalahan yang saya alami sekarang Bu. Seperti itu Bu. Coba Bu Tessa cerita nih ya. Sebenarnya apa yang sedang Ibu Tessa alami? Begini ya Bu, kemarin itu saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Nah, saya disuruh ke ruangan beliau Bu. Terus di situ saya ditegur karena saya beberapa kali terlambat pada saat piket atau WFO Bu. Nah, seperti itu Bu. Saya ditegur karena terlambat itu Bu. Oh gitu. Coba Ibu Tessa ceritakan kenapa Ibu Tessa sedih hari ini. Apa yang terjadi pada Ibu Tessa? Ya begini Bu, jadi kemarin kan saya itu dipanggil Ibu Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Terus kata beliau, saya itu ditegur Bu karena saya itu sering datang terlambat beberapa minggu ini Bu, sering datang terlambat pada saat piket atau WFO Bu. Nah makanya Bu, dengan ditegur itu saya ingin bercerita dengan Ibu Nisa dan saya ingin mendapatkan solusinya Bu tentang permasalahan yang saya alami saat ini Bu. Karena saat ditegur itu Bu, itu membuat saya galau Bu, itu yang membuat kepikiran saya. Makanya saya, Ibu melihat sendiri kan saya biasanya seperti apa Bu. Ceria Iya, biasanya Ibu Tessa makanya ya. Bu sekarang saya agak pokoknya pikiran lah Bu karena ditegur itu Bu. Oh, gitu ya. Jadi kira-kira dengan tujuan sudah Ibu sampaikan ya. Kira-kira harapan Ibu apa nantinya di akhir pembicaraan kita hari ini? Tentunya tadi Bu, balik lagi saya ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan yang saya alami ini Bu, agar saya bisa ceria lagi Bu, seperti biasanya kan Bu, bisa lega, bisa nggak pikiran lagi Bu tentang masalah ini Bu. Oh, Seperti itu Bu Nisa. Iya. Tolong bantu saya ya Bu. Iya, insya Allah kita bantu, Bu. kita bersama-sama ya Iya. mencari solusinya hari ini. Jadi begini Bu Tessa, saya sudah mulai memahami gitu ya dengan apa yang Ibu sampaikan, tujuan dan harapan Ibu Tessa. Nah sekarang agar tujuan Ibu tercapai sesuai harapan, coba ceritakan sebetulnya itu seperti apa sih ceritanya kemarin itu sampai membuat Ibu sedih. Jadi begini Bu ya, saya ceritakan secara detailnya lagi ya Bu. Jadi kemarin hari Senin tanggal 23 Agustus kan Bu, sekitar jam 10 pagi saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah menghadap ke ruangan beliau. Nah, terus di sana itu Bu, saya ditegur beliau masalah saya yang sering datang terlambat Bu. Dan kata beliau itu saya terlambatnya dalam beberapa minggu berturut-turut Bu, dengan alasan yang itu saja, yaitu tadi Bu alasannya karena saya mendampingi anak belajar online. Ibu Nisa kan tahu anak saya kan yang pertama itu baru masuk SD Bu, itu kan tugasnya dalam melaksanakan tugas online itu Bu harus didampingi Bu, karena dia kan belum terlalu lancar membaca. Terus banyak sekali Bu nanti dia
ada video call dengan ustadznya Bu, itu mengaji, ada menyetor ayat Bu, jadi itu perlu pendampingan khusus Bu. Nah jadi saya sebagai ibu kan harus mendampingi seperti itu Bu. Nah makanya itu teguran dari ibu kepala sekolah Bu, bahwa saya itu kenapa jadi terlambat terus. Nah padahal kan Bu, setiap saya terlambat itu saya itu selalu meminta izin di grup WA sekolah Bu. Nah jadi kan saya dengan saya meminta izin itu kan Bu ke grup, saya kira itu Bu, ibu itu setuju aja. Kenapa kecewanya itu Bu, kenapa ibu baru sekarang ini Bu menegurnya seperti itu Bu. Itu yang membuat saya sedih Bu, teguran gitu ya ceritanya ya. Pantesan kok sampai sedih banget Ya. Ibu Tessa hari ini ya. Kalau seperti biasanya ceria begitu ya, semangat ya. Oke Bu Tessa, berarti dari yang Ibu ceritakan tadi itu berarti kemungkinan Ibu terlambat ke sekolah kan WFO ya. Iya. Berarti karena alasannya tadi mendampingi anak belajar online. Seperti itu kira-kira ya Iya, Bu Bu. Tessa. Iya, Bu. Oke Bu, kalau saya simpulkan kayaknya Ibu Tessa terlambat itu karena mendampingi anak belajar online di rumah. Iya Bu. Nah karena itu Ibu kepala sekolah manggil Ibu ke kantor beliau dan langsung menegur Ibu Tessa. Iya Bu. Begitu ya? Iya Bu, betul sekali. Karena saya itu yang sering terlambat tadi Bu, beberapa minggu berturut-turut mungkin saya terlambat karena mendampingi anak saya belajar online. Iya. Nah itu Bu yang membuat saya dipanggil, terus ditegur Bu. Nah sebenarnya Bu, hal itu membuat saya sangat malu sih Bu. Nah dengan ditegur itulah yang membuat saya jadi kepikiran Bu. Nah makanya saya Bu kesini juga ingin meminta bantuan Ibu, bagaimana ya Ibu cara mencari solusinya. Baiklah Bu Tessa. Oke Bu Tessa, dengan yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira nih Bu Tessa, titik tekan permasalahan yang kira-kira Ibu Tessa bisa sampaikan di sini ya, terkait dengan teguran kepala sekolah tadi, apakah masalahnya ada di dua segi. Yang pertama adalah karena Bu Tessa izinnya itu melalui grup WhatsApp, atau yang kedua karena alasan Ibu Tessa karena mendampingi anak belajar online di rumah. Kira-kira bagaimana sih Bu Tessa sebetulnya? Iya sih Bu, saya ingat sekali Bu apa yang disampaikan beliau pada saat itu kan Bu. Pada saat saya ditegur itu, kata-kata beliau seperti ini Bu, Ibu Tessa, kenapa ya akhir-akhir ini beberapa minggu ini kamu sering sekali terlambat datang ke sekolah dengan alasan yang itu terus. Nah terus kata beliau, artinya kamu itu melalaikan tugas kamu, artinya kamu itu tidak bertanggung jawab. Seharusnya kamu itu bisa membagi waktu antara kewajiban kamu di sekolah dengan di rumah, seperti itu Bu. Memang sih Bu, apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya ada benarnya Bu, bahkan benar sih Bu menurut saya, bahwa apa yang saya lakukan itu saya tidak bertanggung jawab melaksanakan dengan tugas saya dengan baik sih Bu. Iya, artinya kan di situ Bu, beliau meminta saya bisa membagi waktu Bu. Seperti itu Bu. Memang sih saya paham apa yang dimaksud beliau Bu, bahwa saya itu harus bisa membagi waktu Bu. Oh begitu ya Bu Tessa ya. Baiklah Bu Tessa, berarti kan Ibu Tessa sudah berhasil memfokuskan masalah Ya, betul Bu. terkait dengan teguran yang disampaikan oleh kepala sekolah ke Ibu Tessa. Iya Bu. Nah jadi kalau menurut saya, apakah betul nih ya, kenapa sampai ibu kepala sekolah menegur kan karena alasan sering terlambat Iya Bu. pada saat PFO ya, atau piket di sekolah. Iya. Seperti itu ya kira-kira ya. Iya Bu. Betul. Bapak Ibu Tessa, dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita di sini untuk bersama kita coba mencari solusi secara bersama-sama. Tapi di sini mungkin saya ingin tanya ya, apa sih alasan Ibu Tessa selama ini kok sering terlambat ke sekolah? Padahal kan sedang PFO atau piket ya. Iya Bu. Jadi alasan saya jadi sering terlambat itu
itu Bu, karena saya itu Bu kurang bisa membagi waktu ya Bu. Pada saat anak saya harus mendampingi anak saya itu kan belajar online. Nah sedangkan saya sebenarnya tahu sih Bu itu jadwal WFO saya. Nah makanya saya meminta izin kan Bu sering bahwa saya tuh tidak bisa datang tepat waktu karena saya mendampingi anak saya belajar online. Nah itu Bu, karena harus didampingi Bu, itu yang membuat saya sering terlambat itu Bu WFO. Itu alasan saya Bu, mendampingi anak saya untuk belajar online. Itu ya Bu Tessa ya. Jadi kalau lihat dari alasan Ibu Tessa ini kira-kira solusi apa yang mau Ibu lakukan? Solusi yang ingin saya lakukan yaitu untuk pertama ini saya ingin bisa membagi waktu Bu, membagi waktu antara tugas kewajiban saya di sekolah dengan saya juga seorang ibu. Nah jadi saya ingin membagi waktu saya pada saat WFO dan WFH. Nah, seperti itu Bu, agar tidak terbentur Bu. Mungkin dengan cara membuat jadwal mungkin Bu. Oh seperti itu, ide bagus tuh Bu Tessa. Tapi ngomong-ngomong saya ingin tahu nih Bu Tessa, kira-kira Ibu membayangkan itu jadwal yang ingin Ibu buat seperti apa sih supaya pembagian waktu itu bisa bagus gitu ya, atau bisa nyaman gitu, seperti apa kira-kira? Iya, saya belum bagi jadwal antara WFH dan WFO itu. Bagaimana Ibu Tessa cara membuat jadwal tadi ya supaya pembagian tugas antara tugas utama di sekolah dengan di rumah seperti apa kira-kira? Menurut saya, jadi saya itu kan akan membuat jadwal secara tertulis mungkin Bu. Nah jadi agar tidak terbentur antara jadwal saya WFH dan WFO. Nah agar juga saya tetap bisa mendampingi anak saya belajar online dan tidak melalaikan tugas saya sebagai seorang guru. Nah mungkin saya akan membuat jadwal tertulis Bu, agar tidak terbentur Bu. Seperti itu mungkin Bu, untuk membuat jadwalnya. Luar biasa tuh Bu, ide yang bagus ya. Insyaallah. Ya mantap Ibu Tessa, idenya luar biasa. Ya, Bu. Kira-kira dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa sih yang mau Ibu lakukan? Mungkin yang pertama ya Bu yang akan saya lakukan yaitu saya ingin sekali menemui ibu kepala sekolah, menemui beliau, bahwa saya ingin meminta maaf bahwa selama ini saya banyak sekali melalaikan tugas saya dengan datang terlambat ke sekolah. Padahal kan itu kewajiban saya Bu sebagai seorang guru. Apalagi kan Bu WFO ini kan Bu jadwalnya 1 kali seminggu aja kan Bu. Jadi saya harus usahakan saya tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Terus yang kedua, saya tadi Bu yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan mengatur waktu dengan menyusun jadwal Bu. Nah agar tidak terbentur. Jadi saya tetap menjalankan tugas saya sebagai seorang guru dengan datang ke sekolah tepat waktu, dan saya juga bisa melaksanakan tugas saya seorang ibu Bu. Nah dengan cara tadi mendampingi anak saya belajar online seperti itu Bu. Dan yang ketiga tentunya saya akan melaksanakan Bu, insya Allah melaksanakan tugas saya, kewajiban saya Bu sebagai seorang guru. Seperti itu Bu. Luar biasa Bu ya, komitmen yang Ibu sampaikan tadi ya. Dengan komitmen tadi berarti selesai dong ya permasalahan Ibu Tessa kemarin ya. Mungkin hari ini kayaknya sudah ada mulai berubah nih wajahnya, sudah mulai ceria kembali. Iya Bu, alhamdulillah kembali, ya. Bu. Mungkin dengan bercerita dengan Ibu Nisa, kita sama-sama mencari solusi kan tadi Bu, sama-sama. Hal ini membuat saya lebih tenang Bu, pikiran saya tidak kacau lagi seperti yang pertama sekali saya datang tadi Bu. Iya. Alhamdulillah. Ternyata luar biasa loh ya solusi dan komitmen Ibu yang sudah disampaikan tadi ya. Semoga itu dilakukan ya Bu ya. Jangan cuma janji aja ya, buktikan bahwa itu bisa dilakukan ya, karena kita untuk menghindari adanya gesekan antara kepala sekolah dengan
ibu selaku guru juga, sebagai saya juga sebagai guru juga ya Bu di sini ya, jadi saya Iya, juga akan menjaga apa gesekan itu supaya nggak terjadi gitu. Terima kasih banyak Ibu Nisa Iya sama-sama atas Ibu, waktunya hari ini. sama-sama Ibu Tessa, semoga apa yang kita bicarakan sini nanti akan membuat Ibu Tessa lebih lega lagi, lebih semangat lagi gitu ya, Iya, dan Bu. lebih ceria lagi ya. Amin. Kalau ada masalah lagi bisa kok cerita ke saya lagi Iya, nanti Bu, ya, kita terima ngomong-ngomong kasih. sendiri kan lebih Iya, enak, lebih iya. nyaman. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Dan sama-sama, kebetulan Bu, Tessa. sudah jam segini kayaknya saya jadwal iya saya ya? belajar mengajar online Bu. Oh Iya. iya, ini Iya. sudah, oh ya nih ya jam pembelajaran jam 7.8 ya. Iya, iya Bu. Oh ya saya lupa. Iya Bu. Iya baru lihat jam ya. Ya Bu, terima Oke. kasih Bu Nisa Ya, atas sama-sama, waktunya. Bu Tessa. Saya permisi dulu ya Bu. Iya sama-sama. Ya Bu, assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.